Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Raffiu, channel penyemangat peternakan bebek telur. Nah, masih tetap di hari Lebaran, yaitu Hari Raya Idul Fitri, yang pasti udah 4 harian lah kita menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Nah, semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan sharing yaitu seputar peternakan bebek telur, yaitu mengambil tema faktor penyebab, yaitu pemula mengalami kerugian dalam beternak bebek telur sistem kering. Jadi ini perlu kita ketahui, perlu kita sharing-sharing. Jadi langsung saja kita simak videonya. Oke teman-teman, sedulur-dulur semuanya, kita jumpa lagi yaitu bersama channel Raffiu. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk hari ini kita sharing kembali seputar peternakan bebek telur, yaitu mengambil tema yaitu faktor penyebab pemula mengalami kerugian ataupun kegagalan yaitu dalam menjalankan budidaya peternakan bebek telur kandang ataupun sistem kering. Jadi ini perlu kita ulang-ulang ataupun sharing kembali agar teman-teman mantap ataupun matang lah jika ingin budidaya peternakan bebek telur. Karena kalau kita udah mengalami kegagalan, yang pasti kita akan mengalami down, jadi nggak semangat lagi untuk beternak bebek telur. Jadi kita selalu wanti-wanti ataupun sharing-sharing lah agar teman-teman tetap semangat jika ingin memulai ataupun kembali yaitu beternak bebek telur. Oke, jadi faktor yang pertama yaitu faktor penyebab yang pertama teman-teman, khususnya yang baru mulai terjun di dunia peternakan bebek telur, yang pasti teman-teman tidak menyelusuri apa itu peternakan bebek telur. Yang pasti inti dari itu ilmu seputar peternakan bebek telur. Jadi seharusnya kita jika ingin memulai, kita lihat di sekitar daerah kita ataupun lingkungan kita ada nggak peternak bebek telur sistem kandang, karena itu penting untuk menggali ilmu orang-orang yang udah berpengalaman dalam dunia peternakan bebek telur. Yang jelas jika teman-teman kemauan sendiri tanpa ada sharing, tiba-tiba teman-teman beternak bebek telur padahal teman-teman tidak mengetahui ilmu seputar peternakan bebek telur kandang. Jadi yang jelas itu udah resiko besar, nanti kita akan mengalami kerugian teman-teman ya. Oke teman-teman, sedulur-dulur semuanya, jadi yang pasti jika teman-teman ingin mulai, pastikanlah ilmu terlebih dahulu, yaitu ilmu tentang peternakan bebek telur. Ilmu itu yang pasti berdasarkan dari pengalaman teman-teman kita yang udah beternak bebek telur, kita selusuri para ahli yang udah beternak bebek telur. Jadi kita harus ada komunitas. Yang pasti jika teman-teman ingin memulai, misalnya di pedesaan teman-teman ada budidaya peternakan bebek telur, itu teman-teman sharing lah di situ. Jika di daerah teman-teman tidak ada peternakan bebek telur sistem kandang, ya teman-teman ikuti ilmu-ilmu yang ada di media ataupun di buku-buku. Yang pasti ini bisa menjadi pedoman teman-teman lah, karena peternakan bebek telur ini kan dibilang peternakan yang di luar habitat, karena sebetulnya peternakan bebek ini kan di persawahan. Bebek ini mandi-mandi, sedangkan kalau kita beternak bebek telur sistem kandang seperti ini teman-teman, jadi ini bebek ini betul-betul tidak mandi, hanya sekedar minum. Nanti di situ ada ilmu seputar manajemen pakan, perawatan kandang, jadi banyak nanti yang teman-teman pelajari agar teman-teman bisa menjalankan dengan konsisten. Yang pasti betul teman-teman ya, kalau teman-teman menjalani dengan modal nekat, pengetahuan sendiri, akal-akalan, beranggarkan modal besar, yang ada kegagalan yaitu bangkrutan teman-teman. Karena kan nanti bebek itu prosesnya bertelur, kok bisa bertelur rutin, apa pakannya itu harus teman-teman ketahui. Apa betul-betul nanti bebek petelur kandang ini harus betul-betul dibikin kandang, itu harus teman-teman perhatikan ilmunya.
Jadi kalau untuk masalah pakan, kalau yang nggak berilmu, nggak mengetahui tentang peternakan bebek telur, ya pikirnya dikasih pakan sembarangan bebek itu bertelur, padahal tidak teman-teman. Makanya saya wanti-wanti, janganlah mengambil resiko jika ingin beternak bebek telur tanpa ada sharing kepada teman-teman yang udah berpengalaman. Hampir 80% peternak pemula, kalau memang dia akal-akalan sendiri, sok tahu sendiri, sok pandai sendiri, yang jelas udah bisa dipastikan rugilah ataupun gulung tikar. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman ingin memulai yaitu budidaya peternakan bebek telur, pastikan teman-teman mengantongi ilmu. Seenggak-enggaknya teman-teman selalu sharing. Jika di tempat teman-teman, di daerah teman-teman ada peternak bebek telur yang udah berpengalaman, rajinlah sharing, ataupun nggak usah malu-malu bertanya tentang peternakan bebek telur. Yang pasti jika teman-teman menganggarkan modal besar tanpa mengantongi ilmu, udah positif teman-teman akan mengalami kerugian. Oke, jadi cukup sekian saja teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti jika ada salah-salah kata saya pribadi mohon dimaafkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman.